Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus. Kembali kita beribadah secara online di Sekolah Minggu Gereja Kristus Taruna tanggal 8 November 2020 dengan tema Mengingat Kuasa Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami dan diberikan kami pengertian Tuhan untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami akan renungkan di pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan melihat tayangan video dengan kisah Yosua panggil untuk menggantikan Musa, bahkan membawa bangsa Israel menyeberang sungai Yordan untuk menuju ke tanah Kanaan yang sudah Tuhan janjikan. Dan adik-adik akan bisa mendengarkan ayat-ayat yang akan dibaca dari pasal 1, pasal 3, dan pasal 4. Dan semuanya akan ada yang dengar dalam video ini. Mari kita akan menyaksikan tayangan video berikut ini. Yosua memimpin bangsa Israel. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Lalu Yosua berkata kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam, Yosua berkata, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu.
Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai di sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke sungai Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." Dan Yosua melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan seluruh mata bangsa itu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan, dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah yang kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu diletakkan Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, "Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apa arti batu-batu ini, maka haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau." Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yosua memanggil ke-12 orang yang telah ditetapkan. Satu orang dari tiap-tiap suku untuk mengangkut batu dari tengah-tengah sungai Yordan yang kering. Batu-batu ini adalah sebagai bentuk peringatan akan pertolongan Tuhan terhadap umatnya, yaitu umat atau bangsa Israel, di mana Tuhan telah mengeringkan sungai Yordan dan umat Israel berjalan di tengah-tengah tanah yang kering menuju tempat atau tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. Dan untuk memberitahukan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi bahwa apa yang mereka alami pada hari itu membuat bangsa lain tahu bahwa tangan Tuhan menyertai bangsa Israel, dan ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong umat Israel sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Adik-adik yang dikasihi Yesus Kristus,
Yosua mendirikan batu peringatan untuk mengingat kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan atas bangsa Israel. Jika mereka melihat batu itu, mereka akan ingat kehebatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan dalam menolong nenek moyang mereka, sehingga mereka ketika mengalami kesusahan, mereka percaya bahwa Tuhan akan menolong mereka. Demikian juga dengan kita, adik-adik yang dikasihi Kristus. Kita perlu mengingat-ingat kebaikan, pertolongan, dan cinta Tuhan dalam hidup kita, agar ketika kita merasa susah dan khawatir, kita dapat dikuatkan kembali, meyakini bahwa Tuhan dan kuasa-Nya yang telah menolong kita di masa lalu, itu tentu akan kembali menolong kita saat ini dan selamanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Kiranya kami, anak-anak sekolah minggu, terus diingatkan, dan kami harus mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami mengalami pergumulan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, kami mengingat akan pertolongan Tuhan yang pernah kami alami. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan terus menolong kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Kristus, kita harus terus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Salam sehat.